Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ferry Hendra Saputra yang insya Allah di semester ini mengampu mata kuliah media pembelajaran. Sebelumnya saya minta maaf karena 2 minggu lalu saya tidak bisa hadir dalam pertemuan daring, dan semoga kita selalu diberi kesehatan baik lahir maupun batin sehingga kita dapat sinau bareng atau belajar bareng melalui daring. Di minggu lalu sebelum materi chapter 2 ini saya sudah upload pada kalian terkait kontrak pembelajaran, dan di materi yang pertama, jadi chapter 2 itu yaitu materi pertama. Di chapter pertama itu kontrak pembelajaran, di materi yang kedua di chapter pertama yaitu materi tentang pengertian dan fungsi media pembelajaran. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin memberikan sebuah informasi bahwasannya nanti di akhir perkuliahan ini, di akhir semester, harapan saya mahasiswa itu dapat membuat produk sebuah media pembelajaran, baik yang audio, visual, atau multimedia interaktif. Nah, nanti di materi ini dalam 1 semester akan diajarkan terkait teknik-teknik pembuatan media baik audio, visual, atau multimedia interaktif. Nah, jadi saya ulangi lagi, di akhir perkuliahan ini, di akhir semester, harapan saya mahasiswa dapat membuat satu media, terserah bebas, baik itu nanti buat media berupa audio, visual, atau multimedia interaktif. Jadi nanti kalian membuat media pembelajaran yang berkaitan dengan jurusan kalian. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan pertama materi atau chapter 2 ini tentang pengertian dan fungsi media pembelajaran. Nah, jadi pengertian media itu adalah berasal dari kata Latin yang berat dalam bentuk jamak, itu medium, yang secara harfiah itu berarti perantara atau pengantar. Jadi maksudnya gini, Mas dan Mbak. Jadi media itu sebagai alat atau sarana yang digunakan sebagai perantara, yang mana perantara tersebut berfungsi sebagai penyalur atau stimulus, atau bisa disebut juga sebagai pengantar. Jadi media adalah suatu alat yang dipakai sebagai saluran atau channel untuk menyampaikan pesan atau message atau informasi dari suatu sumber kepada penerima. Nah, kalau di dalam pembelajaran sumbernya itu misal guru dan penerimanya siapa? Ya siswa. Jadi nanti media itu di dalam pembelajaran mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting untuk terlaksananya pembelajaran yang efektif dan efisien. Karena apa? Dari pengertian media tersebut bisa dikatakan media itu sebagai penyalur, pemberi informasi dari guru ke siswa. Nah, banyak definisi lain tentang media. Jadi banyak definisi lain tentang media, tapi intinya media itu nanti adalah sebagai sarana penghubung antara sumber ke penerima. Nah, menurut Santoso itu definisi media yaitu semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide sehingga ide atau gagasan itu sampai ke penerima. Nah, jadi kan intinya ada sumber dan ada penerima.
Jadi media itu sebagai penyampai pesan dari sumber ke penerima. Lanjut nih, media merupakan segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi, atau lain lagi, definisi lain, media adalah segala benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen atau alat yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Jadi gini, saya ulangi, media merupakan segala bentuk yang digunakan untuk diproses penyaluran informasi. Media adalah segala benda yang dimanipulasi, dilihat, didengar, dan dibaca. Artinya media tersebut dapat berupa audio, visual, atau audiovisual yang digunakan sebagai penyalur dari sumber ke penerima. Jadi itu contoh gambar ini, misalkan ini ada seorang guru, ada seorang siswa. Nah, ini untuk penyampai pesan diperlukan sebuah media. Artinya kalau misalkan tanpa media pun bisa, cuman dengan media itu pesan yang disampaikan dari sumber ke penerima akan lebih efektif. Untuk lanjut, nah ini definisi lain dari media pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat penyampai pesan dari pendidik ke peserta didik dengan tujuan tercapainya kondisi belajar yang efektif. Jadi di dalam pembelajaran, fungsi media itu adalah digunakan untuk penyampai pesan dari pendidik, yaitu guru, ke peserta didik atau siswa. Harapannya apa? Agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Itu contoh. Ini contoh. Ada beberapa gambar seorang guru memanfaatkan sebuah media dan siswa antusias untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Contoh di media pembelajaran, di media komputer, dan lain sebagainya. Itu. Next, lanjut. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Jadi media, alat peraga, alat pelajaran itu suatu hal yang berbeda. Nah, kalau media pengajaran itu berbeda dengan alat pelajaran atau alat peraga. Kalau alat pelajaran itu merupakan hardware atau perangkat keras yang dipakai untuk menunjang berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Ingat, penunjang, hanya penunjang. Jadi kalau alat pengajaran itu termasuk media, kalau media belum tentu alat pengajaran. Contohnya apa, Pak? Perangkat keras ini. Contohnya apa misalkan? Ballpoint, penghapus, spidol, whiteboard, itu. Nah, kemudian alat peraga itu berbeda juga. Alat peraga pada hakikatnya hanya merupakan alat yang berfungsi untuk memvisualisasikan konsep tertentu saja. Jadi contoh gini, kalian ingin mengajarkan tentang konsep kubus. Nah, kalian perlu alat peraga berupa apa? Berupa benda yang berbentuk kubus. Itu hanya untuk memvisualisasikan, oh ternyata bentuk kubus itu seperti ini loh. Bentuk kubus itu seperti ini, kotak dengan sisi dan lain sebagainya. Itu contoh alat peraga. Nah, alat peraga itu termasuk media, tapi media belum tentu alat peraga. Itu. Kemudian lanjut, penggunaan kedua alat ini artinya alat pelajaran dan alat peraga itu 100% di tangan guru. Jadi guru itu digunakan untuk mempresentasikan. Media merupakan paduan antara hardware dan software. Penggunanya tidak tergantung pada kehadiran guru. Jadi media itu contohnya gini, media pembelajaran. Jadi media itu bisa digunakan siswa secara mandiri. Kayak Sepada, itu media pembelajaran kita, e-learning. Guru bisa pakai, siswa juga bisa pakai. Jadi intinya yang bisa digunakan, siswa itu bisa menggunakan cara mandiri, itu adalah media.
Kalau alat peraga itu hanya untuk memvisualisasikan sebuah konsep. Contoh saya tadi bilang bahwasanya pembelajaran tentang kubus, kita butuh alat peraga untuk memvisualisasikan, oh ternyata kubus bentuknya seperti ini, yaitu alat peraga. Kalau alat pelajaran ya yang ada di kelas, misalkan alat untuk belajar, kayak misalkan papan tulis, kemudian spidol, ballpoint, kertas, buku dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, peran media mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik. Jadi peranan media dalam pembelajaran itu sangat urgent, sangat penting. Salah satunya, misalkan saya deskripsikan satu persatu, mengatasi batas-batas ruang kelas. Artinya gini, kemudian mengatasi kesulitan apabila suatu benda yang diamati terlalu kecil, maka butuh sebuah media untuk menjelaskan atau untuk memberikan sebuah informasi dari guru ke peserta didik agar informasi itu dapat diterima dengan baik. Mengatasi gerak benda secara cepat atau lambat. Jadi misalkan kita mempelajari tentang volume benda putar atau belajar tentang tata surya. Nah, kita bisa membuat sebuah media interaktif berupa perjalanan, misalkan rotasi atau dan revolusi bumi. Nah, maka itu bisa di setel untuk kecepatannya, misalkan seperti itu. Kemudian mengatasi suara yang terlalu halus untuk didengar. Jadi dengan adanya media, suara yang disampaikan itu bisa kita sesuaikan. Contohnya misalkan kalau kalian itu menggunakan atau menyetel sebuah radio, volumenya bisa kita setel atau bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Sebagainya bisa dibaca secara pribadi nanti ini. Kemudian yang berikutnya fungsi media pembelajaran. Jadi fungsi media pengajaran berfungsi atau media pembelajaran berfungsi membangkitkan motivasi belajar, mengulang apa yang telah dipelajari, menyediakan stimulus belajar, mengaktifkan respon siswa dan memberikan balikan dengan segera. Artinya gini Mas dan Mbak. Belum lama ini saya penelitian di SD terkait penggunaan media pembelajaran komik berbasis scientific method. Jadi materinya itu bangun datar. Di wawancara saya dengan guru dan orang tua siswa itu mengatakan bahwasannya pendapat dari guru dan orang tua siswa, jika hanya mengandalkan media pembelajaran buku, siswa itu untuk memegang buku aja ogah. Tapi artinya apa? Motivasi belajar siswa itu kan rendah. Tapi kalau materi yang diajarkan itu dikemas dalam sebuah media yang menarik, kayak misal komik nih, kan komik itu media pembelajaran berupa cerita bergambar. Nah, kita desain medianya itu sesuai dengan karakteristik siswa SD, dengan gambar-gambar yang menarik, kemudian alur cerita yang menarik, maka motivasi belajar siswa untuk materi tertentu itu akan lebih baik dibandingkan hanya dengan buku cetak biasa. Nah, itu untuk mengembangkan motivasi belajar siswa. Jadi fungsi media itu dapat digunakan untuk memotivasi belajar siswa. Kemudian memberikan stimulus belajar, ya otomatis kalau media yang diberikan itu menarik, siswa itu penasaran untuk, ya, jadi menstimulus memberikan rangsangan untuk mahasiswanya belajar. Penasaran sih, oh itu gambar komiknya seperti apa ya, alur ceritanya seperti apa ya. Nah, kemudian dari situ respon siswa juga akan lebih baik. Dan kemudian memberikan balikan dengan segera. Artinya nah, yang memberikan balikan segera itu media pembelajaran yang jenisnya multimedia interaktif. Contohnya misalkan membuat slide presentasi dengan makromedia flash, itu ada sistem balikan. Artinya kalau siswa itu
mengerjakan soal, yang salah yang mana, yang benar yang mana akan langsung kelihatan. Itu kalau media pembelajaran jenisnya multimedia interaktif. Nah, itu contoh dari fungsi media pembelajaran untuk membagikan motivasi belajar siswa, untuk menyediakan stimulus atau memberikan stimulus dan memberikan balikan. Jadi desain media harapannya nanti itu didesain dengan karakteristik yang dapat memotivasi siswa, memberikan stimulus, dan memberikan balikan. Itu media yang bagus, itu seperti itu. Lanjut, fungsi media menurut Know, media memiliki 4 fungsi, yaitu mengubah titik tekan pengajaran dari instruksional akademis menjadi pengajaran yang mementingkan kebutuhan kehidupan siswa, membangkitkan motivasi belajar siswa sama, memberikan kejelasan dan memberikan rangsangan atau stimulus sama. Jadi yang dimaksudnya mengubah titik tekan pengajaran dari instruksional akademis itu adalah gini. Jadi merubah pola belajar dari teacher center ke student center. Jadi dengan adanya media yang interaktif, itu siswa dapat belajar secara mandiri. Itu contohnya. Nah, kalau menurut Edgar, media berfungsi memberikan dasar pengalaman konkret, mempertinggi perhatian siswa, memberikan realitas, memberikan hasil belajar permanen, menambah pembenaran verbalistik, dan memberikan pengalaman baru. Artinya gini, saya jelaskan. Memberikan dasar pengalaman yang konkret. Jadi media itu salah satu fungsinya yang lain adalah memvisualisasikan sesuatu materi yang bersifat abstrak ke konkret. Contohnya misalkan ada istilah dikenal dengan matematika realistik dan contextual learning. Jadi kita merealkan suatu konsep dalam matematika ke dalam bentuk dunia nyata. Contoh misalkan nih tadi, kalau kita di buku pelajaran itu kubus, atau misalkan jangan kubus dulu, misalkan persegi memiliki 4 sisi. Nah, itu hanya sekedar konsep. Sisi itu yang mana sih? Kemudian kubus. Kubus itu segi 4 yang mempunyai rusuk berjumlah berapa? Nah, itu kubus 16. Maka dari itu divisualisasikan ke dalam bentuk konkret. Oh, misal kita mencari sebuah benda yang berbentuk kubus. Contoh misalkan dadu, itu berbentuk kubus. Jadi memvisualisasikan yang abstrak menjadi konkret. Dan sekaligus memberikan sebuah realitas. Oh, ini loh bentuk kubus itu seperti ini. Ini contoh fungsi dari media yang dapat memberikan pengalaman yang konkret. Menurut Sujana, media pembelajaran itu berfungsi agar pembelajaran lebih menarik siswa. Ya, otomatis kalau sebuah materi dikemas dengan media yang menarik, itu akan memotivasi siswa untuk belajar dan memberikan penasaran. Kenapa seperti itu? Beberapa penelitian yang pernah saya lakukan terkait media pembelajaran, jika media pembelajaran itu dikemas dalam bentuk yang menarik, minimal siswa itu penasaran dulu untuk mempelajari materi tersebut. Kemudian setelah mempelajari, kemudian dapat menunjukkan motivasi belajarnya, memperjelas makna bahan pengajarannya positif. Jadi membuat atau memvisualisasikan konsep yang abstrak menjadi konkret itu memperjelas makna bahan pengajaran. Metode pengajaran lebih bervariasi ya, dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar lebih banyak. Itu fungsi dari media pembelajaran. Jadi intinya media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan stimulus atau dijadikan sebagai penyalur pesan dari pendidik dan ke peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berlangsung
secara efektif. Itu adalah hakikat dari media pembelajaran. Banyak jenis media pembelajaran, nanti ada audio, ada visual, ada multimedia interaktif, dan ada learning. Nah, salah satu yang kalian gunakan saat ini yaitu e-learning. Sepada itu termasuk e-learning, termasuk media pembelajaran. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama materi ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa dikomunikasikan atau ditanyakan di grup WA. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Dan kalian semoga selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan lahir maupun batin. Saya Heri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.